Sangat jarang main tandang, faktor kebugaran benar-benar menjadi momok skuad timnas Indonesia. Minim kreativitas, lini tengah timnas Indonesia buntu tanpa Marcelino dan Ivar Jenner. Hernando pantas menjadi man of the match di laga versus timnas Filipina. Timnas Indonesia harus dipaksa bermain imbang 1-1 kala berhadapan dengan timnas Filipina di Rizal Memorial Stadium. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Di balik kegagalan Indonesia meraih poin penuh di markas Filipina, ada satu pemain yang menjadi juru selamat skuad Garuda dari kekalahan, ialah Hernando Ari. Di laga itu, Hernando memang gagal mencatatkan clean sheet. Namun tanpa kehadirannya, timnas Indonesia bisa jadi bakal kalah di laga ini. Di babak pertama, permainan timnas Indonesia bisa dikatakan cukup kacau. Koordinasi antar lini benar-benar buruk. Ini membuat Filipina dengan leluasa menyerang Indonesia. Kiper Persebaya itu benar-benar jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang Indonesia. Statistik mencatat Filipina melepaskan 12 tembakan, di mana 5 diantaranya tepat sasaran. Namun hanya 1 dari 5 tembakan itu yang menjadi gol, berkat penampilan cemerlang Hernando. Berkat penampilan impresifnya ini, Nando pantas dinobatkan menjadi man of the match di laga ini. Jadi setujukah kalian dengan predikat man of the match pada Hernando Ari? Sangat jarang main tandang, faktor kebugaran benar-benar menjadi momok skuad timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang ketika menyambangi markas Filipina dalam duel putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya, skuad Garuda juga bermain tandang saat dikalahkan timnas Irak di laga perdana lalu. Jika dilihat dari dua laga tersebut, faktor kebugaran memang cukup terlihat dari penampilan para pemain di lapangan. Tak bisa dipungkiri, pemain yang biasa bermain dengan standar tinggi seakan seperti pemain mediocre yang tak punya semangat juang saat di lapangan. Banyak pemain yang seakan malas bermain pressing tinggi dan lebih banyak menunggu di area lini belakang dalam dua laga itu. Ini terlihat berbeda dengan laga-laga timnas sebelumnya yang berani main pressing tinggi dan selalu ngotot untuk mencuri bola. Jika dilihat dari sisi lain, kemungkinan karena jarangnya bermain di laga away menjadi faktor terbesar menurunnya performa para pemain timnas Indonesia di dua laga tersebut. Bisa dikatakan hampir semua pertandingan uji coba atau FIFA Matchday timnas Indonesia selalu digelar di kandang sendiri, sangat jarang sekali bermain away keluar. Hal ini harus menjadi konsen PSSI bagaimana pentingnya laga tandang untuk membiasakan pemain menghadapi laga-laga penting selanjutnya. Sintayong berujar lapangan menjadi kendala setelah timnas Indonesia imbang melawan Filipina. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga kedua Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Merah Putih harus puas bermain imbang 1-1 di kandang timnas Filipina, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkapkan lapangan sintetis menjadi kendala yang dihadapi skuadnya dalam menjalani laga kemarin. Sintayong menilai stadion bersejarah di Manila itu memiliki kualitas lapangan artifisial yang buruk. Apalagi para pemain timnas Indonesia tak terbiasa dengan model lapangan seperti itu. Dibuktikan pada saat pemain Indonesia ingin bermain 1-2 sentuhan, bola tidak bisa mengalir seperti yang diinginkan. Seperti yang kalian lihat, kami tidak memperlihatkan penampilan bagus di 20 menit pertama. Kami kesulitan beradaptasi dengan lapangan, faktor itu berdampak buruk pada performa kami. Tapi saya memang sudah memperkirakan kami akan mengalami kesulitan di babak pertama karena berkaitan dengan kualitas dan karakter lapangan, ujar Sintayong. Belum meraih kemenangan, Sadil Ramdhani minta timnas Indonesia tetap didukung. Timnas Indonesia melalui dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F dengan 1 kekalahan serta 1 hasil imbang. Hasil itu menempatkan timnas senior di dasar klasemen sementara dengan nilai 1. Penyerang sayap timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, meminta publik sepak bola nasional tetap memberikan dukungan kepada skuad Garuda meski belum mendapatkan hasil memuaskan di dua laga perdana. Sadil berharap dukungan kepada timnas Indonesia tidak mengendur, terutama saat bermain di kandang nanti. Kami sangat respek karena sudah menyemangati kami main di Filipina. Saya harap mereka tetap cinta timnas Indonesia, tetap mendukung, walau baik atau buruk, tetap selalu didukung, ujar Sadil Ramdhani.
Hilangkanlah kritik-kritik yang membuat tim ini menjadi tidak baik suasananya. Semoga pesan dari supporter bisa membangun pemain untuk menjadi lebih baik, tambah Sadil. Sadil juga mengatakan ia dan seluruh pemain akan memberikan yang terbaik dan bertekad meraih poin penuh saat bermain di kandang pada laga selanjutnya. Minim kreativitas, lini tengah Timnas Indonesia buntu tanpa Marcelino dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia kembali harus mendapatkan hasil kurang memuaskan, yakni hasil imbang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Filipina malam kemarin. Setelah di laga pertama mengalami kekalahan dari Timnas Irak, Shin Tae-yong dan anak asuhnya terlihat bermain tanpa kreativitas di dua laga awal kualifikasi kali ini. Bagaimana aliran bola dari lini tengah yang biasanya menjadi kunci permainan tidak terlihat di dua laga tersebut. Kali ini lini tengah seakan terisolir oleh tim lawan dan sulit untuk keluar dari tekanan apalagi mengembangkan permainan. Mark Locke, Ricky Kambuaya sampai Rahmat Irianto tak bisa berbuat banyak, bahkan cenderung sering individual error dalam dua laga tersebut. Permainan buruk lini tengah itu pun berimbas pada sektor lini belakang, di mana yang biasanya bisa bermain build up bagus dari belakang ke tengah, akhirnya banyak bermain long ball. Disinyalir, tidak bermainnya gelandang kreatif seperti Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner sangat berdampak pada kekuatan lini tengah Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong pun tak punya pilihan banyak untuk mengganti dua pemain andalannya tersebut. Jadi, perlukah tambahan naturalisasi di sektor gelandang? Shin Tae-yong masih pede walau Timnas Indonesia cuma dapat 1 poin dari 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengawali petualangannya di grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kurang baik. Dari 2 laga yang sudah dijalani, tim Merah Putih hanya meraih 1 poin. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak terlalu kecewa dengan 2 hasil itu. Apalagi skuad Garuda masih memiliki 3 laga kandang yang akan dijalani. Kami punya 1 poin dari 2 laga away, tapi kami punya 3 laga home, ujar Shin Tae-yong selepas pertandingan. Shin Tae-yong merasa percaya diri bermain di kandang sendiri. Ia merasa rekor Timnas Indonesia cukup bagus ketika berlaga di hadapan pendukung sendiri. Kami sangat kuat ketika bermain di kandang, saya masih merasa positif dan percaya diri, tegas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sejatinya menghadapi Timnas Filipina di Jakarta. Namun karena adanya Piala Dunia U17 2023, tim Merah Putih harus menjalani 2 laga tandang secara beruntun.